Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 919, Hancurkan Tao dalam satu langkah. Saya harus mengatakan bahwa Li Han masih sangat khawatir saat ini. Karena begitu leluhurnya bertukar pihak dalam pertempuran, semua yang dia dan klan Li lakukan sebelumnya akan sia-sia. Dan hubungan baik yang mereka bentuk akan berubah menjadi jahat dalam sekejap. Dia tidak akan pernah membiarkan ini. Melihat Li Ming sedikit ragu-ragu, Wu Xi dari jauh mengambil kesempatan itu untuk membujuknya. Li Ming, keturunan klan Li, Anda tidak mengenal orang dengan baik dan telah membuat pilihan yang salah. Jika Anda tidak melakukannya, yang terbaik adalah membalikkan keadaan dan beralih dari kegelapan ke terang. Klan Li Anda akan digulingkan hari ini. Wu Maluo juga memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, Li Ming, belum terlambat bagimu untuk meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang. Li Ming tidak berbicara. Dia terus menatap Ye Guan. Anak laki-laki di depannya memang luar biasa, tapi tidak cukup luar biasa untuk membuatnya merasa luar biasa. Setidaknya dari luar. Apakah keturunanmu bodoh? Li Ming menoleh untuk melihat Li Han yang tidak jauh darinya. Dia tidak menganggap keturunan di depannya itu bodoh. Li Ming tiba-tiba tertawa. Kenapa dia harus banyak berpikir? Anak cucu akan mendapat keberkahannya masing-masing. Saya adalah orang di masa lalu. Sekalipun anak cucu saya membuat pilihan yang salah hari ini, saya akan memperbaikinya, tetapi bagaimana dengan masa depan? Dalam hal ini lebih baik percaya pada keturunan sendiri. Adapun apakah itu berkah atau kutukan, itu hanya bisa bergantung pada kehendak Tuhan. Setelah memikirkan hal ini, Li Ming menoleh untuk melihat ke arah Tian Wuxi dan berkata sambil tersenyum, Tian Wuxi, saya tidak pernah berpikir bahwa kami, orang-orang tua, harus mengkhawatirkan generasi mendatang bahkan setelah kami mati. Sungguh kacau. Tian Wuxi sepertinya memahami pilihan Li Ming dan berkata dengan suara yang dalam, Li Ming, apakah kamu yakin? Li Ming tersenyum dan menunjuk ke arah Li Han yang tidak jauh dari situ. Saya yakin generasi muda saya ini, yang masih sangat muda, memiliki keberanian yang besar, dan juga bisa mendapatkan dukungan dari seluruh klan Li. Saya optimis padanya. Mendengar ini, Li Han yang berada tidak jauh darinya tiba-tiba menghela nafas lega. Leluhur tetaplah leluhur, wajah Tian Wuxi muram seperti air. Li Ming tertawa dan berkata, Tian Wuxi, bertarung lagi, untuk terakhir kalinya, haha. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi pelangi dan menghantam Tian Wuxi. Dalam sekejap, Li Ming memaksakan dirinya langsung ke dalam formasi pelindung klan-klan bela diri hari itu. Tian Wuxi tidak punya pilihan selain menyerahkan Ye Guan dan berkonsentrasi menghadapi Li Ming di depannya. Di sisi lain, Wu Maxing mengendalikan formasinya sendiri, dan gelombang tekanan mengerikan yang menghancurkan dunia terus mengalir keluar dari formasi. Li Suifeng berjalan ke arah Ye Guan, membuka telapak tangannya, dan dua pedang tiba-tiba naik ke langit. Saat berikutnya, kedua pedang itu terbang melintasi langit seperti kilat, menebas keras ke arah Wu Maxing. Di tengah formasi, mata Wu Maxing berkilat marah. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi lalu membantingnya dengan telapak tangan. Ledakan, dalam sekejap, sinar cahaya putih menakutkan keluar dari formasi, menenggelamkan dua pedang terbang Li Suifeng hanya dalam sekejap. Formasi ini awalnya merupakan kartu truf terkuat dari klan Wuma, dan sekarang dikendalikan oleh Wu Maxing sendiri. Jadi kekuatannya secara alami jauh lebih besar dari sebelumnya. Melihat betapa kuatnya formasi ini, ekspresi Li Suifeng dan yang lainnya berubah drastis. Li Suifeng hendak mundur bersama Ye Guan,
Tapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menembak. Li Suifeng merasa ngeri dan ingin menghentikannya. Tapi Ye Guan begitu cepat sehingga dia bergegas menuju cahaya putih dalam sekejap mata. Ye Guan memegang pedang di kedua tangannya dan menebasnya dengan keras. Tertawa, pedang ini benar-benar merobek potongan cahaya putih itu. Pada saat yang sama, Ye Guan membuka telapak tangannya dan pedang King Xuan terbang keluar dan sampai ke area formasi. Pedang King Xuan bergetar hebat, ledakan, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya meletus, dan formasi suku Wuma hancur. Semua orang tercengang, apakah susunan ini mudah rusak? Wu Maxing di tengah formasi juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia paling tahu kekuatan formasinya sendiri. Dia telah bertarung melawan peradaban Tianxing saat itu yang bisa dipatahkan oleh orang biasa. Namun, saat ini, formasi yang dia ciptakan sangat rapuh di depan Ye Guan. Hancurkan dengan satu pedang, apa-apaan, segera, mata Wu Maxing tertuju pada pedang King Xuan di tangan Ye Guan di kejauhan. Dia menatap pedang King Xuan. Dia tahu bahwa itu ada hubungannya dengan pedang ini. Tapi yang membuatnya bingung adalah, pedang apa yang bisa dia patahkan, formasi yang dia buat dengan begitu mudah. Tidak hanya Wu Maxing, tapi juga Li Suifeng dan yang lainnya sedikit terkejut. Pedang Tuan Muda Ye benar-benar tak terkalahkan. Ye Guan menoleh dan melihat ke sisi lain. Pada saat ini, pertempuran antara Kaisar Yong dan Kaisar Zhou menjadi sangat sengit. Ruang dan waktu di mana keduanya berada menjadi kabur dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Ada sedikit kekhawatiran di mata Ye Guan. Tidak hanya Ye Guan, tetapi Li Suifeng dan yang lainnya juga memiliki beberapa kekhawatiran di mata mereka. Meskipun Kaisar Yong baru saja menekan Kaisar Zhou Dao, Kaisar Zhou Dao jelas masih memiliki keraguan. Klik, saat semua orang berpikir, ruang dan waktu buram di kejauhan tiba-tiba retak seperti cermin, dan kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba mundur ribuan kaki jauhnya. Semua orang melihat sekeliling dengan penuh perhatian, dan ketika mereka melihat orang-orang mundur, mereka merasa senang sekaligus khawatir. Kekhawatiran ada di pihak aliansi jahat, karena orang yang mundur tidak lain adalah Kaisar Zhou. Wajah Wu Maxing sangat muram. Apa yang terjadi dengan Kaisar Zhou? Apakah Anda masih ingin terus menyembunyikan kekuatan Anda saat ini? Suku Wuma mencurahkan seluruh kekuatannya untuk membantu, jika terjadi kesalahan. Memikirkan hal ini, wajah Wu Maxing menjadi semakin suram. Di sisi lain, Kaisar Peti Mati sedikit ketakutan saat melihat pemandangan ini. Ia mengetahui kekuatan Kaisar Zhou Dao, namun ia tidak menyangka pria misterius berjubah hitam itu benar-benar mampu menekan Kaisar Zhou Dao. Airnya agak dalam kali ini, Kaisar Peti Mati mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Ye Guan di kejauhan. Diam-diam merasa senang karena dia tidak mengambil langkah pertama sekarang. Tidak jauh darinya, wajah Wu Xin terlihat sangat jelek hari itu. Ketika dia melihat Kaisar Zhou ditekan di sini, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Saat ini, dia memiliki lebih banyak pemikiran di benaknya. Misalnya, mengapa orang berkuasa yang dikenal sebagai Kaisar Yong membantu Ye Guan? Dan lihat itu, mengapa orang ini menggunakan kekuatan seluruh klan untuk membantu Ye Guan ini? Apakah orang-orang ini semuanya idiot? Meskipun ada banyak suara berbeda di kepalanya, Tian Wu Xin dengan cepat menyingkirkannya. Seringkali dalam hidup, Anda tidak perlu bersikap rasional atau berpikir terlalu banyak, cukup lakukan dan selesai. Ledakan, saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar di kejauhan,
semua orang ditarik kembali dari pikiran mereka dan melihat ke area medan perang lagi. Kaisar Dao Zhou mundur hampir 10.000 kaki lagi. Begitu dia berhenti, tombak Rumo di tangannya terbelah. Di kejauhan, tubuh Kaisar Yong terbakar dengan nyala api, dan auranya sangat ganas, seperti dewa perang yang tak tertandingi. Kaisar Zhou tiba-tiba terkekeh, menarik, sangat menarik. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melepaskan tombak Zhou dan mengambil satu langkah ke depan. Ledakan, dengan langkah ini, auranya melonjak seketika, dan dalam sekejap, tekanan mengerikan melanda seluruh domain Deng Tian. Semua orang kuat di lapangan ditekan oleh tekanan mengerikan ini pada saat ini, dan beberapa orang kuat di alam pembukaan Dao langsung berlutut di tempat. Semua orang kaget, hancurkan Tao, menghadapi Kaisar Yong yang semakin kuat di setiap perang. Kaisar Zhou akhirnya berhenti menahan diri dan mengambil langkah terakhir. Salah satu langkahnya adalah menghancurkan Tao. Di kejauhan, wajah Ye Guan dan yang lainnya juga sangat serius. Tekanannya seperti miliaran gunung menekan hatinya, membuatnya tidak bisa bernapas. Di antara semua lawan, kecuali mantan pemimpin Zongjing, tekanan di depannya adalah tekanan terkuat yang pernah dia temui. Hancurkan Tao, ini telah melampaui jalurnya dan mencapai tingkat lain. Pada saat ini, ekspresi Li Suifeng dan yang lainnya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Ketika Kaisar Zhou mengambil langkah terakhir, kedua belah pihak tidak lagi berada pada level yang sama. Penindasan dunia. Ketika Wuxin melihat Kaisar Tao Zhou mengambil langkah terakhir hari itu, dia menghela nafas lega. Ini benar-benar kehancuran. Begitu Mi Dao muncul, siapa yang bisa menjadi lawannya di dunia ini? Tian Wuxin melirik Ye Guan di kejauhan. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebanggaan, hanya ketidakpedulian. Di matanya, Ye Guan dan yang lainnya seperti badut. Lengan belalang itu seperti kereta, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, semuanya sia-sia. Di kejauhan, Kaisar Zhou tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Hanya satu langkah, dan paksaan yang mengerikan langsung mengguncang Kaisar Yong hingga ratusan ribu kaki perlahan meluap. Itu hanya tekanan. Melihat pemandangan ini, wajah Li Suifeng dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kaisar Dao Zhou ini telah melampaui Kai Dao dan tidak lagi setingkat dengan mereka. Kaisar Dao Zhou berjalan perlahan menuju Kaisar Yong. Dia tersenyum dan berkata, "Saya harus mengatakan, Anda memang sangat baik. Di antara alam Tao yang saya temui, Anda pasti orang pertama. Jika ada kesempatan, Anda bahkan bisa untuk mencapai tingkat pencerahan. Sayangnya, pilihan Anda salah. Batas atas kehidupan seseorang seringkali bergantung pada pilihannya sendiri." Saat dia berbicara, dia dengan lembut meluruskan kerahnya yang berantakan, lalu tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk memilih. Jika kamu bersedia menyerah, aku tidak akan membunuhmu hari ini." Menyerah, semua orang di lapangan memandang Kaisar Yong. Ye Guan juga sedang melihat Kaisar Yong. Kaisar Yong menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Kaisar Dao Zhou. "Adikku pernah mengucapkan dua kalimat kepadaku, dan aku selalu mengingatnya. Kalimat pertama adalah membuatku berdiri keluar, dan kalimat kedua adalah, Anda harus hidup dengan integritas di masa depan." Kaisar Zhou tertawa dan berkata, "Saya akan memenuhi integritas Anda." Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras, dan aura mengerikan tiba-tiba berkumpul dari langit dan bumi. Hancurkan Tao, semua orang merasa ngeri dan mundur lagi, menjauh dari lapangan.
Beberapa orang bahkan melarikan diri langsung dari domain Deng Tian. Saat ini, seluruh domain Deng Tian telah menjadi area terlarang. Orang-orang kuat di luar semuanya terkejut. Kaisar Yong tiba-tiba menoleh dan memandang Ye Guan di kejauhan. "Tuan Ye, jika saudara perempuanku telah bereinkarnasi, tolong jaga aku. Jangan ceritakan segalanya tentang kehidupan terakhir. Termasuk aku, kehidupan terakhir adalah terlalu pahit. Aku tidak pantas dia mengingat hal-hal baik apapun." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik. Ledakan, nyala api lain keluar dari tubuhnya. Jiwa yang membara, babak 920. Apakah ini cara untuk menghancurkan Tao? Melihat jiwa Kaisar Yong yang membara, ekspresi semua orang di tempat kejadian berubah. Ini pertarungan sampai mati, harus dikatakan bahwa banyak penonton yang sangat mengagumi Kaisar Yong. Keberanian dan keberaniannya berjuang untuk menghancurkan Tao di bidang keterbukaan Tao sungguh menakutkan. Tentu saja semua orang merasa kasihan, karena Kaisar Yong di depannya telah dihukum oleh Tao. Dan kekuatannya hanya 30 hingga 40% dari puncaknya cara dan menghancurkan jalan, itu sangat mungkin. Saat jiwa Kaisar Yong terbakar, auranya tiba-tiba melonjak dengan liar, dan aura kuat menyebar luas ke langit dan bumi. Namun, meski begitu, auranya masih ditekan oleh aura Kaisar Zhou. Ini adalah dunia kehancuran. Melihat aura Kaisar Yong ditekan, Ye Guan di kejauhan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke tablet batu yang naik ke langit. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, tolong beri saya ami tipis dari keluarga yang untuk meringankan Kaisar Yong. Keluarga yang berhutang budi padamu." Dia tidak yakin apakah jalan yang ada berada di atas 9 surga, tapi dia ingin mencobanya. Cabut hukumannya. Di lapangan, ekspresi semua orang menjadi aneh setelah mendengar kata-kata Ye Guan. Di dalam kedai, Tian Wuxin dengan sinis berkata, "Hapus hukuman Tao, menurutmu siapa keluarga Yangmu? Akankah Dao saat ini memberikan wajah keluarga Yangmu? Sungguh lelucon yang besar." "Aku." Ledakan, pada saat ini, tubuh Kaisar Yong tiba-tiba bergetar hebat, dan dalam sekejap, energi hitam pekat misterius melayang keluar dari tubuhnya dan kemudian menghilang antara langit dan bumi. Hukumannya dicabut. Melihat pemandangan ini, semua orang ketakutan. Benar-benar terangkat. Apa-apaan ini? Ketika Kaisar Peti Mati melihat pemandangan ini, matanya sebesar lonceng tembaga, dan 100.000 kuda berlari kencang di dalam hatinya. Brengsek, apakah jalan saat ini benar-benar menjual wajah pria ini? Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Wuxin bergumam dengan rasa tidak percaya di wajahnya hari itu. Bagaimana mungkin? Ini sama sekali tidak mungkin. Dia hanya berasal dari alam semesta yang lebih rendah. Bagaimana dia bisa membiarkan jalan yang ada memberinya wajah? Apakah jalan yang ada ini secara mental terbelakang? Kaisar Peti Mati melirik Tian Wuxin di sampingnya dan mengerutkan kening. Dia takut wanita itu tidak sakit parah. Jadi dia segera berteleportasi ribuan kaki jauhnya, menjauh dari Tian Wuxin. Dan pada saat Wuxin selesai berbicara hari itu, sambaran petir dan kilat tiba-tiba jatuh dari langit. Ledakan, sebelum Tian Wuxin sempat bereaksi, dia langsung terkena guntur dan kilat, tubuhnya hancur, hanya menyisakan jiwanya. Tian Wuxin melihat pemandangan ini. Kelopak mata Kaisar Peti Mati tiba-tiba berkedut dan dia berkeringat dingin. Sial! Dia beruntung bisa berlari cepat. Dia sangat dekat dengan Tian Wuxin sekarang memukul juga. Faktanya, semakin kuat Anda dan semakin tinggi status Anda, semakin sedikit Anda bisa mengatakan hal yang tidak masuk akal.
setiap kalimat memiliki sebab dan akibat. Jika Anda lemah, tidak ada yang akan peduli dengan Anda. Tetapi ketika kekuatan dan status Anda meningkat, itu akan berbeda. Setiap kata yang Anda ucapkan akan memiliki sebab dan akibat, dan bahkan akan diperkuat oleh orang lain tanpa batas. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kultivasi Anda dan semakin tinggi status Anda harus semakin berhati-hati dengan perkataan Anda. Di kejauhan, aura Kaisar Yong tiba-tiba melonjak dengan liar setelah hukuman Tao dicabut. Saat ini, dia kembali ke puncaknya. Mata Kaisar Yong perlahan tertutup, dan aura menakutkan terus keluar dari tubuhnya. Aura ini tidak lebih lemah dari Kaisar Zhou saat ini. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Aura alam pembukaan Dao tidak cukup lemah untuk menghancurkan Dao. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Zhou mengangkat kepalanya dan memandang ke 9 surga di kejauhan, lalu memandang Kaisar Yong di kejauhan. Senyuman muncul di wajahnya, menarik. Setelah mengatakan itu, cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian meninju Kaisar Yong dari udara. Tinju penghancur dunia. Ini adalah teknik tinju yang dia ciptakan setelah dia pertama kali melangkah ke jalur kehancuran. Dengan satu pukulan, dia bisa menghancurkan dunia dan menghancurkan jalur tersebut. Ketika Kaisar Zhou melakukan pukulan ini, semua orang di sekitarnya merasa ngeri dan melarikan diri dari domain Dengtian yang telah berubah menjadi lubang hitam pekat. Li Suifeng dan yang lainnya juga dengan cepat membawa Ye Guan pergi dari wilayah Dengtian, karena kekuatan yang dilontarkan Kaisar Yong dan Kaisar Zhou Dao saat ini terlalu menakutkan. Dunia penghancuran tidak berani menunggu. Mengerikan sekali, Ye Guan menatap area itu, menggenggam tangannya erat-erat, dan darah di tubuhnya mendidih. Di seberang Kaisar Zhou, Kaisar Yong menarik napas dalam-dalam, dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Hancurkan dunia. Kaisar Yong perlahan membuka matanya dan menatap Dao Kaisar Zhou, tanpa rasa takut di matanya. Tinju mengikuti detak jantung pukulan keluar. Pukulan sederhana, ledakan, dalam sekejap. Seluruh domain Dengtian langsung tenggelam oleh cahaya tinju yang tak terhitung jumlahnya, dan aura menakutkan menyapu langit dan alam seperti gelombang, memusnahkan semua galaksi dimanapun mereka lewat. Semua orang kuat mundur sambil melepaskan kekuatan mereka sendiri untuk melawan sisa kekuatan dari kekuatan menakutkan itu. Segera, ledakan mengerikan terdengar di seluruh domain Dengtian, dan gelombang kejut kekuatan yang kuat menyebar satu demi satu ke segala arah, yang sangat menakutkan. Bersihkan jalan dan hancurkan jalan. Semua orang merasa sedikit luar biasa saat melihat pemandangan ini. Semakin tinggi Anda pergi, semakin Anda ingin menantang diri Anda sendiri di level yang lebih tinggi. Semakin sulit jadinya. Karena mereka yang bisa mencapai level Dao Destroyer adalah jenius di antara para jenius dan monster di antara monster untuk mengatakan bahwa Dao dihancurkan atau membuka Dao adalah hal yang langka di alam semesta yang ada ini. Dan mereka yang dapat mencapai tujuan pemusnahan bahkan lebih jarang lagi. Apa artinya orang kuat setingkat ini terlampaui dalam pertempuran? Semua orang memandang Kaisar Yong. Saat ini, tidak ada yang merasa Kaisar Zhou menakutkan, hanya Kaisar Yong yang menakutkan. Bersihkan jalan dan hancurkan jalan, ini sungguh kejadian langka dalam miliaran tahun. Ledakan, di kejauhan, suara ledakan terus bergema, dan kekuatan yang diletuskan oleh kedua pria tersebut telah menghancurkan banyak sekali bidang bintang di sekitar wilayah Dengtian. Untungnya, ketika perang pertama kali dimulai, orang-orang kuat di sekitar bintang telah dievakuasi.
Perlu disebutkan bahwa meskipun keduanya telah kembali ke kekuatan tempur puncaknya, mereka masih belum mampu mengguncang monumen ke langit. Banyak orang telah memperhatikan hal ini, jalan yang ada. Meski pengaruh jalan yang ada hanya ada di domain Deng Tian, untuk saat ini dunia masih terlalu meremehkan kekuatan jalan yang ada tersebut. Tentu saja, orang-orang yang terlalu banyak berpikir sudah berpikir saat ini, mengapa jalan yang ada ini memberikan wajah Ye Guan. Ini tidak normal, yang paling dia pikirkan adalah Kaisar Peti Mati. Dia diam-diam menilai Ye Guan. Pada saat ini, dia semakin merasa bahwa pemuda ini tidak sederhana. Tentu saja yang terpenting bukanlah penampilannya, melainkan fakta bahwa jalan yang ada justru memberikan wajah pemuda ini. Memalukan, Kaisar Peti Mati melirik peti mati di belakangnya. Peti mati ini digunakan untuk pamer, tetapi sebenarnya tidak digunakan untuk menguburkannya. Saat ini dia siap meminyaki telapak kakinya. Pada hari itu, ekspresi Wu Xi dan Wu Ma Xing sangat jelek, seolah-olah mereka sedang mengunjungi kuburan. Pertama, mereka tidak menyangka Kaisar Yong benar-benar bisa membuka jalan dan menghancurkan jalan tersebut. Ini sungguh keterlaluan, karena pada masanya, mereka belum pernah bertemu orang yang begitu hebat. Bukan saja mereka belum pernah bertemu dengannya, mereka bahkan belum pernah mendengar tentang dia. Ketika mereka mencapai Dao kehancuran, beberapa yang disebut orang kuat di alam pembukaan Dao ada di depan mereka. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun di hadapannya, Kaisar Yong justru membuka jalan dan menghancurkan jalan. Yang paling penting adalah mereka tahu bahwa Kaisar Zhou tidak memiliki air. Dan ini bahkan lebih menakutkan. Kedua, mereka tidak menyangka bahwa jalan besar yang ada akan benar-benar memberikan wajah Ye Guan dan mencabut hukuman Tao dari Kaisar Yong. Ini keterlaluan. Bagaimana keberadaan jalan yang ada? Itu adalah jalan tertinggi dari seluruh alam semesta yang ada. Tapi pihak lain memberi wajah Ye Guan. Saat ini, mereka menjadi semakin gelisah. Meskipun Kaisar Yong tidak lebih lemah dari Kaisar Dao Zhou saat ini, Li Suifeng dan yang lainnya tidak senang saat ini, tetapi khawatir. Sangat khawatir. Kaisar Yong memang setara dengan Kaisar Zhou saat ini. Tetapi mereka semua tahu bahwa Kaisar Yong sedang membakar jiwa dan raganya saat ini. Selama Kaisar Yong tidak dapat membunuh Kaisar Dao Zhou dalam waktu singkat, Kaisar Yong pasti akan dikalahkan pada akhirnya. Dia tidak bisa menunda. Yang paling penting adalah ada aliansi jahat di belakang Kaisar Zhou Dao. Situasinya masih belum menguntungkan bagi mereka. Li Suifeng dan Ru Yuan saling memandang. Ada kekhawatiran mendalam di mata mereka. Tapi tak satu pun dari mereka memilih untuk mundur. Jika bukan karena Ye Guan, mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan 9 surga. Mereka akan dipenjara sampai mati. Tapi Ye Guan menyelamatkan mereka sebelumnya. Mereka harus membalas anugerah penyelamatan hidup mereka dengan kematian. Keduanya sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk saat ini. Ledakan, pada saat ini, pukulan mengerikan tiba-tiba meletus lagi di kejauhan. Dan kemudian Kaisar Yong dan Kaisar Zhou mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Kali ini, keduanya mundur ratusan ribu kaki. Di seluruh domain Ascension, kecuali tablet batu Ascension, semuanya telah terhapus, dan semua orang di sekitar telah sepenuhnya menjauh dari area ini. Meskipun jaraknya sangat jauh, semua orang masih dapat melihat medan perang ini orang kuat, dan penglihatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Setelah Kaisar Yong berhenti, dia perlahan-lahan menggenggam tangannya, dan nyala api di sekelilingnya seperti terik matahari, sehingga mustahil untuk melihat langsung ke arahnya.
Auranya masih meninggi dengan liar, seolah tak ada habisnya. Di kejauhan, tubuh Kaisar Zhou juga memancarkan aura yang menakutkan dan kuat. Terlebih lagi, auranya masih berupa aura penghancur, yang sangat menakutkan. Kaisar Dao Zhou menatap Kaisar Yong dari kejauhan. Pada saat ini, matanya sedikit lebih serius dari sebelumnya. Kecelakaan sangat tidak terduga. Dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah mengambil langkah terakhir itu, dia masih tidak dapat membunuh Kaisar Yong di depannya. Bersihkan jalan dan hancurkan jalan, ini sungguh mustahil. Tapi saat ini, dia menemukannya. Dao Emperor Zhou melihat sekeliling. Pada saat ini, semua orang sedang menyaksikan pertempuran di antara mereka. Dan alasan mengapa dia memanggil begitu banyak mantan temannya untuk datang adalah karena dia ingin mantan temannya itu melihat kejayaannya lagi. Tapi sekarang, ada sesuatu yang salah. Kaisar Zhou perlahan mengangkat kepalanya dan memandang Kaisar Yong di kejauhan. Sudah ada niat membunuh di matanya. Tanpa basa-basi, dia tiba-tiba berubah menjadi tinju dan menghilang dari tempat itu. Hampir di saat yang sama, Kaisar Yong di kejauhan tiba-tiba menghilang. Ledakan, begitu kedua lampu tinju itu bersentuhan, itu seperti dua planet yang bertabrakan, gelombang kejut dengan kekuatan dahsyat tiba-tiba menyebar, mengguncang keduanya kembali. Ledakan, sebuah ledakan tiba-tiba bergema di seluruh alam semesta bintang yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang yang menjadi tuli. Li Suifeng dan yang lainnya sibuk menggunakan niat pedang dan energi mereka yang dalam untuk memblokirnya. Dan bahkan Wu Xi dan Wu Ma Xing harus mundur untuk melawan hari itu. Jika mereka berada di puncaknya, mereka tidak akan takut. Tetapi sekarang, kekuatan mereka jauh lebih menakutkan daripada di puncaknya. Li Ming di sisi lain penuh rasa ingin tahu saat ini, ingin tahu tentang Ye Guan. Tidak normal jika Ye Guan memiliki begitu banyak orang kuat yang membantunya. Tentu saja, hal yang paling tidak normal adalah hukuman Tao yang Ye Guan baru saja membiarkan Dao yang ada bersentuhan dengan Kaisar Yong. Jalan yang ada justru memberi muka memalukan. Li Ming mengalihkan pandangannya dari Ye Guan dan kemudian mengarahkannya pada Li Han. Saya harus mengatakan bahwa keturunan ini sangat baik. Haha, saat ini, Kaisar Yong di kejauhan tiba-tiba tertawa. Mata semua orang tertuju pada Kaisar Yong. Kaisar Yong berjalan perlahan menuju Dao Kaisar Zhou dan tertawa. Jadi begini cara menghancurkan Dao. Apakah ini cara menghancurkan Tao? Setelah mendengar perkataan Kaisar Yong, semua orang di ruangan itu terdiam. Tidak ada yang mengira Kaisar Yong sombong, dia memiliki kualifikasi. Kaisar Zhou menatap Kaisar Yong dan hendak berbicara. Pada saat ini, Kaisar Yong tiba-tiba mengepalkan tangannya. Boom booming. Aura penghancur surga tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan kemudian menyelimuti alam semesta bintang yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang kaget, karena nafas ini sudah tidak normal lagi. Dia, di kejauhan, Wu Xi berkata dengan suara gemetar hari itu, dia ingin menerobos, dia ingin mencapai jalan kehancuran. Terobosan, setelah mendengar kata-kata Tian Wuxi, semua orang di tempat tersebut tercengang. Orang ini ingin menerobos sambil bertarung. Hari itu, Wu Xin disambar petir dalam sekejap, dan dia hampir pingsan dan jatuh ke tanah. Alam pembukaan Dao Kaisar Yong sudah sangat menakutkan. Jika dia diizinkan mencapai alam penghancur Dao, apa gunanya? Saat ini, Kaisar Zhou juga sedikit bingung. Terobosan langsung. Wajah Dao Kaisar Zhou dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, ketenangan di matanya sudah tidak ada lagi. Gemuruh, aura Kaisar Yong melonjak dengan liar.
Tak terbendung, tekan jalan langit dan bumi. Tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi, dan suara pedang tiba-tiba bergema di surga ke-8. Saat berikutnya, pedang berwarna merah darah tiba-tiba terbang, dan membunuh Kaisar Yong dalam sekejap mata. Mata Kaisar Yong tiba-tiba menyusut, tangannya mengepal erat, dan seluruh momentumnya berubah menjadi perisai di depannya. Bang, pedang itu diblokir. Tetapi saat berikutnya, pedang berwarna merah darah itu bergetar hebat. Kemudian, pedang itu langsung menembus perisai, dan kemudian menusuk langsung ke dada Kaisar Yong, menjepitnya di tempatnya. Di gerbang batu surgawi ke-8, seorang wanita yang seluruh tubuhnya memancarkan badai petir mengerikan berwarna merah darah perlahan keluar, penguasa 3 ruang kejahatan. Di lapangan, seseorang meneriakkan sesuatu. Hancurkan Tao, penghancur lain datang. Bersambung.